Ya, baik. Masih dipancarluaskan dari dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JI 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta, cerdas menginspirasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra JC. Apa kabarnya pada kesempatan sore hari ini? Semoga Mitra JC senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa sehat, juga senantiasa berada di dalam kebaikan. Alhamdulillah di hari yang penuh dengan keberkahan ini, hari Jumat, seperti biasa, Mitra JC setiap Jumat ada sebuah program yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu Muslim Young Talk. Ya. Di mana di sini kita akan membahas beberapa tema-tema yang tentunya menarik untuk sama-sama kita bincangkan, diskusikan, hingga ia berubah menjadi sebuah ide, ilmu yang insya Allah akan bermanfaat buat kita di masa yang akan datang. Dan tak lupa mitra JC, selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmat tetap tercurah kepadanya, keluarganya, sahabatnya, sampai mengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mitra JC rahmatullah subhanahu wa taala, seperti biasa, kalau di Jumat-Jumat lalu kita berganti-ganti narasumber yang berkualitas. Tentunya pada Jumat ini kita kedatangan narasumber yang energik ya, luar biasa, yaitu Bang Fikriana. Dan alhamdulillah sudah hadir di ruang virtual kita. Kita akan langsung sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Fikri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bobi. Bagaimana kabarnya Bang Fikri? Sehat ya? Alhamdulillah luar biasa, sempat ini Alhamdulillah. sih kemarin sakit ya, karena memang musimnya kali ya. Pancaroba ya, agak mendung-mendung gitu. Betul. Tapi tetap sehat ya hari ini ya? Ya, alhamdulillah hari ini luar biasa sehat. Alhamdulillah. Nah, Bang Fikri mungkin ingin menyapa terlebih dahulu Mitra JC, sekaligus nanti kita akan mulai tema kita pada kesempatan sore hari ini. Dan Mitra JC mengingatkan bahwa sore ini tema kita adalah bonus demografi, ya. Bonus demografi seperti apa yang dampak positif atau negatifnya, karena kalau ada kata bonus tuh biasanya berhadiah ya, dan itu positif ya. Tapi nanti kita akan coba bahas bersama Bang Fikriana. Baik Bang, ingin menyapa terlebih dahulu Mitra JC, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra GIC Waalaikumsalam. yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi bersama saya Fikriana di Muslim Young Talk. Tentunya materi kita hari ini bonus demografi. Sebelum ke sana, saya ingin menyampaikan dulu kepada mitra JC dimanapun berada. Saya doakan mudah-mudahan mitra semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam keadaan seperti saat ini yang kita tidak tahu ya, musim pancaroba lah, entah COVID-19 masih ada, melonjak lagi, turun lagi, melonjak lagi, dan mudah-mudahan apapun yang terjadi, kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu berada dalam kesehatan. Oke, mitra JC sekalian, Muslim Young Talk tentunya program yang digagas oleh kami bersama Radio JIC. Tentunya saya ucapkan jazakumullah khairan katsir, beribu-ribu terima kasih kepada pihak dari Radio JIC yang sudah memberikan wadah buat kami remaja-remaja yang khususnya yang ada di Jakarta Utara, gitu kan, untuk diberikan wadah forum untuk menyampaikan aspirasi ataupun menyampaikan ibarat bahasa anak umum itu, kita belajar untuk berdiskusi, belajar untuk berbicara di depan umum, seperti itu. Tentunya Muslim Young Talk ini merupakan wadah yang bagi saya bisa menjadi pembelajaran untuk kita ke depannya, agar kita siap untuk memimpin bangsa ini, yang tentunya ini akan berhubungan juga dengan materi kita di sore hari ini. Tentunya harapan besar saya kepada Radio JIC, program ini dipertahankan, dan kalau bisa program ini benar-benar diramu sedemikian rupa ya, apapun yang Radio JIC miliki, saya minta diwadahi, bukan hanya diwadahi tapi disupport sepenuhnya. Seperti itu aja ya untuk sapaan saya buat semua mitra JIC. Baik, terima kasih Bang Fikri ya sudah menyapa kita semua ya, bahwa memang mitra JIC ya, program Muslim Young Talk ini bekerjasama dengan Radio JIC, dan tentunya kita akan support full penuh ya, agar tentunya bisa terus
bersama kita dan mencerdaskan generasi, ya. Karena memang ini program khusus pemuda ya, remaja atau yang berjiwa muda tentunya. Baik, mitra Jason rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita akan membahas sebuah bonus demografi. Ya. Dan ini adalah sebuah judul yang sangat menarik sekali, Bang. Ya. Tentang bonus demografi, di mana memang waktu itu saya juga pernah dengar ya, bahwa Indonesia ini akan kedapatan bonus demografi yang mana ini menjadi sebuah hal yang positif buat bangsa kita. Ya. Tapi tentunya bonus demografi kan harus disertai dengan SDM-nya dan lain-lain gitu ya. Maksudnya SDM-nya berkualitas nggak gitu. Kalau bonus tapi nggak berkualitas kan juga rasanya sayang gitu ya. Nah, tapi sebelum bahas Jadi ke sana, bencana gitu ya. iya. Tapi sebelum membahas ke sana, sebenarnya pengertian bonus demografi itu apa sih, Bang? Karena memang ada beberapa di antara kita yang masih bertanya-tanya, bonus demografi apaan sih gitu ya. Nah, mungkin Bang Fikri bisa nih sedikit menjelaskan tentang sesungguhnya apa sih pengertian dari bonus demografi itu sendiri. Oke, jadi bonus demografi ini merupakan suatu kalimat yang di kalangan anak-anak milenial ataupun anak-anak generasi Z ini udah suatu hal yang familiar gitu kan. Dan tapi tidak jarang juga anak muda sekarang itu tidak mengetahui apa sih yang disebut dengan bonus demografi ini. Banyak orang berkata bonus demografi, tetapi mereka tidak mengetahui apa itu maknanya. Jadi, makna bonus demografi ini adalah Indonesia akan diisi oleh lebih banyak anak mudanya, oleh lebih banyak usia produktif dibanding usia non produktif. Gampangnya kayak gitu. Atau simpelnya Indonesia akan diisi oleh lebih banyak anak muda dibanding orang tua, dan ini akan berlangsung dari 2020 sampai 2030 puncaknya. Nah, puncak bonus demografi ini memang di tahun 2030 karena 2030. Indonesia dari 2020 sampai 2030 Indonesia akan diisi oleh lebih banyak anak muda tentang usia dari 15 tahun sampai 64 tahun. Artinya bisa dari sekian juta jiwa yang ada di Indonesia, hampir 70% Indonesia diisi oleh lebih banyak anak mudanya. Seperti itu sih lebih singkatnya, Bang Bobi, tentang bonus demografi. Ya, jadi kurang lebih bonus demografi ini diisi oleh anak-anak muda usia-usia produktif dibandingkan usia yang non-produktif ya, Bang ya? Iya, betul. Ya, jadi ini yang dimaksud sebagai bonus demografi, di mana usia-usia produktif itu lebih banyak ya dibandingkan usia-usia non-produktif. Dan harapannya usia-usia produktif ini justru menambah pemasukan ya, kurang lebih ya, pemasukan atau menambah lini-lini kreatif gitu ya, dan lain-lain misalnya. Iya, baik, terima kasih. Jadi memang mitra Jason rahmatullah, sebagaimana pengertian yang diberikan oleh Bang Fikri ya, bahwa memang bonus demografi ini sedang berlangsung kurang lebih dari tahun 2020 ya, Bang ya, sampai nanti puncaknya 2030. Jadi masih ada waktu 9 tahun lagi nih ya. Jadi kalau misalkan ini ya kita harus melihat sisi-sisi positif pastinya. Dan tentu Bang, ini menjadi sebuah pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih kita bisa mendapatkan bonus demografi dibandingkan dengan yang dulu-dulu? Apakah sebelumnya sudah ada atau mungkin belum ada sampai pada akhirnya kita dapat bonus demografi pada saat ini? Iya, betul Bang. Oke, dari lebih kepada apa tadi, baru ada ya? Iya, penyebab dan lain semisalnya yang menyebabkan kita bisa dapat bonus demografi pada tahun ini dibandingkan tahun-tahun lalu atau tahun sebelumnya. Iya. Jadi penyebab dari bonus demografi ini sebenarnya masalah ada dari zaman dulu atau tidak ada. Sebenarnya ini bisa dikatakan dari sekian banyak artikel yang pernah saya baca, ternyata memang bonus demografi ini benar-benar baru dialami oleh Indonesia, yang mana Indonesia kan baru sekitar 70 tahunan lah merdeka ya kan. Nah, ini baru dialami oleh bangsa kita Indonesia, yang mana bonus demografi ini penyebabnya adalah
salah satunya usia kelahiran orang-orang bayi yang lahir itu menurun dan orang-orang yang meninggal itu menurun. Akhirnya pada tahun 2020 dan sampai 2030 itu anak muda dari usia 15 sampai 64 tahun mereka hidup di tahun 2020 sampai 2030. Dan puncaknya 2030 usia-usia 15 sampai 64 tahun mereka lah yang akan mengisi lini-lini baik di pemerintahan ataupun di agama, sosial, dan semua lini masyarakat yang ada di Indonesia ini. Tentunya yang paling penting adalah bonus demografi ini. Ketika anak muda pintar memanfaatkan bonus demografi, maka Indonesia bukan hanya menjadi negara yang berkembang saja, tetapi Indonesia akan menjadi negara maju. Tapi syaratnya apa? Anak mudanya yang seperti apa dulu, gitu kan? Itu sih, Mas Bang Bobi. Penyebab salah satunya. Suaranya Bang Bobi? Iya, jadi menjadi sebuah anugerah tersendiri bagi masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia yang mendapati bonus demografi pada tahun-tahun ini. Karena memang sebelum-sebelumnya belum ya Bang ya. Karena kan kita juga masih 76 tahun kita berdiri bangsa Indonesia. Dan ini patut untuk dipersiapkan ya sebetulnya Bang ya. Dipersiapkan dengan matang, dengan baik. Karena ya kalau misalkan tidak dipersiapkan ya bonus demografi itu akan menjadi hal yang sia-sia. Kira-kira gimana tuh Bang? Betul nggak sih? Kalau bonus demografinya tidak dipersiapkan anak mudanya, terlebih pergaulan sekarang semakin mengkhawatirkan, itu menurut Bang Fikri gimana? Iya betul banget. Karena ada makalah atau syair itu seperti ini. Wah, Subhanul Yaum Rijalul. Pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Wa Subhanul Yaum, dan pemuda hari ini Mir'atu Zu'ama Ilgot, adalah cerminan pemimpin di hari esok. Nah, pemuda yang seperti apa sih yang bakal jadi pemimpin? Pemuda yang seperti apa sih yang akan mengisi lini-lini yang ada di Indonesia ini? Tentunya, jika Indonesia ingin berhasil dalam bonus demografinya, jika Indonesia ingin menjadi negara maju di 2030, maka persiapkanlah anak muda sekarang ini untuk menjadi anak muda yang produktif, bukan anak muda yang pengangguran. Justru bonus demografi ini bisa jadi bonus, bisa jadi bencana demografi. Pilihannya ada di kita, masyarakat. Tentunya pemerintah berperan sangat penting di dalam pelaksanaan atau penyediaan wadah-wadah untuk anak muda dalam era bonus demografi ini. Baik itu pemerintahan mempersiapkan lapangan kerja untuk anak muda, baik atau memberikan wadah-wadah sosial anak muda itu untuk memimpin atau melanjutkan estafet kepemimpinan orang tua yang sekarang memimpin Indonesia. Seperti itu, diberi kesempatan lah, gitu kan. Seperti itu. Iya, karena jadi memang, saya di gini Bang Bobi, di masjid sendiri ya. Sekarang nih, ini saya terasa banget 2020 atau dari 2019 saya aktif di remaja masjid, bahkan sampai sekarang ini saya jadi ketua remaja masjid se-Jakarta Utara. Terasa banget orang tua sekarang itu memberi kesempatan untuk anak muda, baik itu kesempatan untuk MC Jumatan, khutbah Jumat, terus imam sholat tarawih, imam rawatib. Orang tua sekarang memberikan kesempatan. Beda halnya 2015-an waktu saya masih di kampung itu, anak muda sama sekali nggak diberikan kesempatan untuk maju ke depan, untuk memimpin. Entah itu alasannya anak mudanya belum siap atau lain halnya. Anak muda zaman dulu sama zaman sekarang siap nggak siapnya kan sama aja. Gitu. Iya, tentunya ini menjadi sebuah kesempatan ya Bang ya buat negara kita menjadi negara yang maju ya. Ketika memang kita mendapatkan bonus demografi ya. Jadi memang harus diberikan kesempatan bagi para anak-anak remaja, anak-anak muda ya untuk
mengembangkan minatnya, mengembangkan skillnya, sehingga nanti ketika mungkin sampai nanti puncaknya tahun 2030 ya, kata Bang Fikri, ya mereka benar-benar bisa maksimal menggunakan kemampuannya untuk kemaslahatan dirinya dan juga kemaslahatan bangsa. Begitu kira-kira Bang ya? Iya, betul. Jadi umur-umur kita inilah yang memang saya gitu kan, Bang Bobi ini saya seneng nih lihat Bang Bobi kayaknya aktif gitu kan, memberikan seminar-seminarnya kepada remaja-remaja gitu kan. Saya seneng banget gitu kan dibanding saya yang sibuk di sekolah gitu. Jarang gitu menyampaikan Masya aspirasi saya langsung kepada anak muda gitu. Saya senang sih lihat Bang Bobi aktif seperti itu. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Tapi tentunya kan kalau sibuk di sekolah pasti jadi justru orang yang di sekolah itu lebih sibuk lagi gitu kan, karena menginspirasi langsung generasi ya. Luar biasa Iya, ya. betul. Baik, Bang Fikri, tentunya bonus demografi kan tadi kita udah bahas pengertian, lalu penyebab, ya, dan kita juga harapannya memang bonus demografi itu benar-benar membawa kemaslahatan bagi diri dan juga bangsa. Jadi jangan sampai nantinya bonus demografi justru jadi bonus masalah gitu ya. Karena kan semakin banyak orang, semakin banyak juga masalah gitu kan ya. Nah, kira-kira dari bonus demografi ini semakin banyak anak-anak muda, semakin banyak yang usaha produktif. Kira-kira ada nggak sih dampak? Tadi kan kita mungkin sedikit ya baca dampak positif ya, tadi baru cara dampak positifnya. Kira-kira selain dampak positif, ada nggak sih dampak negatif dari banyaknya atau bonus demografi yang sedang berlangsung pada tahun ini dan tahun yang akan datang? Iya, betul. Tentunya setiap ada positif pasti ada juga negatifnya. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam surat Al-Asr, wal asri, dan demi masa. Dan barang siapa yang tidak bisa memanfaatkan waktu, ya masa itu kan waktu. Barang siapa yang tidak bisa memanfaatkan waktu, maka dia akan kemakan oleh waktu itu sendiri. Kita anak muda diberikan waktu yang sama. Si A waktunya 24 jam dalam sehari, si B waktunya 24 jam dalam sehari. Tetapi keahlian, kemampuan, prestasi si A dengan si B tentunya pasti berbeda. Dan perbedaan ini dihasilkan gara-gara dia perbedaan dalam memanfaatkan waktu itu sendiri. Nah, celaka demografi atau tadi kan bonus demografi lawannya itu kan bencana demografi. Dan bencana demografi akan teralami oleh Indonesia ini kalau anak mudanya itu tidak bisa memanfaatkan waktu, tidak bisa memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh orang tua. Misal, seperti yang tadi saya sampaikan, di masjid, orang tua memberikan kesempatan untuk kita MC Jumat, khutbah Jumat, imam, dan lain sebagainya. Tapi jika itu tidak dibarengi dengan pelatihan public speaking, tidak dibarengi dia dengan melatih soft skill-nya untuk berbicara di depan orang, tentunya ini akan menjadi bencana demografi. Ketika disuruh, enggak, saya nggak bisa. Nanti disuruh, nggak bisa gitu kan. Akhirnya, lagi-lagi harus orang tua yang maju. Masa produktif hilang begitu saja gara-gara kita belum siap anak mudanya, gara-gara anak mudanya tidak pintar memanfaatkan waktu. Salah satunya adalah sebenarnya saya tidak kontra terhadap main games gitu kan. Walaupun ya jujur saya nggak terlalu suka sih sama games, dan saya nggak bisa juga ketika saya berusaha bisa pun. Saya tongkrongan saya itu orang-orang yang senang main games. Ketika saya nongkrong entah itu sama guru-guru, entah itu sama remaja masjid gitu kan, atau anak-anak murid saya, pasti mereka ngomonginnya games. Dan saya pengen tahu kenapa sih mereka bisa suka. Terus pas saya belajar, saya sampai download, saya minta diajarin, tetap aja saya nggak mau, bukan gimana ya, nggak suka gitu kan. Alhamdulillahnya seperti itu. Bukan berarti saya nggak suka sama games, tapi bisa jadi games ini kalau kita lupa waktu gitu kan, apalagi yang sekarang ada ketika main games itu kan omongannya kasar-kasar ya kan. Omongan bon binatang dikeluarin, omongan yang tidak seharusnya diomongin keluar dan lain sebagainya. Itu akhirnya kan udah waktunya habis, akhlaknya buruk. Mau jadi apa Indonesia nantinya kalau anak mudanya seperti itu. Mungkin itu salah satu faktor negatif yang dialami oleh anak muda sekarang, dan ini tentunya patut kita semuanya saling mengingatkan kepada sesama anak muda. Kita patut rangkul mereka. Dan bagi saya, Muslim Yongtok sore hari ini atau wadah yang diberikan oleh Radio JAIC ini merupakan salah satu
bentuk dari bisa dikatakan latihan kita yang tadinya kita nggak bisa rata-rata ya. Setelah saya ikuti terakhir kemarin saya mengikuti pelatihan desain dan videografis di Kementerian Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Ternyata mereka itu pengisi-pengisinya itu mereka adalah orang-orang yang berawal dari radio gitu kan. Orang-orang yang berawal dari radio, orang-orang yang pintar marketing dan lain sebagainya, dan akhirnya mereka dari radio pergi ke TV gitu kan. Dan memang media sosial orang-orang kalau pintar berbicara di depan kamera dan lain sebagainya, ternyata mereka dari radio juga seperti Masya Allah. Nah, akhirnya jadi saya beruntung nih masuk radio ya. Pastilah, apalagi Bang Bobi kalau udah lama. Saya berpikir kayaknya ini radio luar biasa banget, makanya saya minta sama Pak Ade, ayo Pak Ade jam berapapun saya tungguin lah, saya mau gitu kan, daripada bahasa kasarnya daripada ini wadah ini dihilangin sama Pak Ade gitu kan, beliau sama pihak radio ya sia-sia kan, ya udahlah saya cari aja waktunya, misal teman-teman, karena kemarin saya memberikan kesempatan khususnya buat remaja masjid, karena saya kan menghimpun remaja masjid Jakarta Utara, jadi saya sampaikan siapa nih yang siap, ternyata banyak Bang Bobi yang mau untuk siaran radio gitu kan. Bang Fikri saya mau. Terus ketika saya jelasin kayak gini, mereka kaget, oh Bang Fikri saya belum bisa ngomongnya, saya belum belajar gitu kan. Dan ternyata masih banyak remaja yang belum berani berbicara di depan orang banyak. Akhirnya yang saya khawatirkan tadi itu, kita udah diberikan kesempatan sama orang tua, kita sudah diberikan wadah di mana-mana. Sayangnya kita belum siap gara-gara kita tidak bisa memanfaatkan waktu itu. Gitu, Bang Bobi. Iya, jadi memang ini menjadi sebuah kesempatan ya Bang ya, bahwa memang banyak hal yang tentunya menjadi sebuah PR buat kita agar memang generasi kita itu punya skill dan tidak menjadi bonus grafi ini tidak menjadi bonus bencana demografi gitu, sebaliknya ya. Iya betul. Iya, jadi memang ini tugas kita semua ya, buat tentunya lebih banyak lagi memberikan generasi-generasi kita wadah agar mereka mampu berkembang. Bukan begitu Bang ya? Jadi iya memang, betul. Karena memang Bang Bobi, jadi bonus demografi ini kan lebih kepada puncaknya itu kalau pemerintahan itu ekonomi bisnis Indonesia semakin pesat, semakin maju gara-gara adanya bonus demografi, karena usia produktif inilah yang bakal mengangkat Indonesia ini lebih maju lagi. Nah, ketika anak mudanya itu pengangguran, banyak orang yang nganggur, ya malas kerja gitu kan, udah dikasih nih kerja itu, dibuka lowongan kerja sama Kementerian Ekonomi Kreatif misal, coba melamar ke sini, mereka nggak mau, pengen jadi gamers saja gitu kan. Padahal kan sambil kerja jadi gamers kan bisa gitu kan. Nah, akhirnya mental anak-anak yang nggak mau keluar dari zona nyaman inilah mereka yang dikhawatirkan tidak bisa mengisi bonus demografi nanti di 2030. Itu khawatir anak mudanya pada nggak ada gitu, hanya sedikit. Padahal setelah dihitung-hitung itu di artikel-artikel, dari sekian juta orang Indonesia gitu kan, dari 100% itu ternyata yang saya bilang di awal tadi, 70 bahkan 75% Indonesia di 2030 itu akan diisi oleh lebih banyak anak muda. Tapi anak mudanya yang seperti apa gitu. Nah, ini menjadi sebuah PR nih. Anak muda yang seperti apa yang nantinya akan menjadi memimpin bangsa. Karena memang ya kalau ngeliat pergaulan zaman sekarang kan ya cukup memprihatinkan ya. Tapi memang ini menjadi tantangan bagi kita menyediakan banyak wadah yang positif gitu ya Bang ya. Dan juga merangkul mereka agar mereka mempersiapkan diri sebaik mungkin agar nanti ketika puncaknya itu bonus demografi, ya kita benar-benar bisa menjadi generasi yang maju. Karena ada sebuah negara yang pada hari ini sudah bisa dikatakan gagal ya dalam memanfaatkan bonus demografinya, yaitu Brazil. Ya. Bonus demografi mereka itu tadi saya baca dari tahun 1970 sampai 2018 kemarin. Dan akhirnya ya, menurut pengamat-pengamat ya mereka gagal karena memang banyak sudah lewat dan justru ya kita lihat bahwa tidak ada perkembangan apa-apa di negara tersebut. Dan menurut pengamat ya Indonesia harus belajar dari kegagalan mereka
Ya, dan ini menjadi sebuah PR juga buat kita nih untuk mempersiapkan generasi sebaik mungkin ya. Jangan sampai tadi ya balik lagi kata Bang Fikri menjadi pemuda yang pengangguran ya, nggak punya skill, terus juga jauh dari agama, ya, jauh dari Islam. Wah, jangan sampai. Karena memang itu bisa menjadi hal yang negatif gitu ya, yang akan justru uh, bukan bonus yang nanti kita dapat, tapi masalah yang tambah ruwet gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, Bang Fikri ya, dari sekian beberapa pertanyaan yang sudah kita diskusikan, selanjutnya adalah ketika kita mengetahui bahwa kita saat ini sedang mengalami ya proses bonus demografi, kira-kira apa sih yang harus kita siapkan dalam menyambut bonus demografi yang terjadi di Indonesia? Karena kan kalau misalkan dari obrolan tadi kita ini sedang mengalami kan, sampai nanti puncaknya 2030 atau 2030 ke atas lah ya. Kira-kira apa nih peran kita, apa yang harus kita persiapkan agar memang ketika bonus demografi itu sudah sampai puncaknya, kita tidak gagal dalam memanfaatkan momentum bonus demografi ini. Iya, betul. Tentunya untuk mempersiapkan dan menyambut, bahkan persiapan itu dari tahun kemarin ya, kan udah masuk 2021. Bahasanya kita ini sedang berada di tahun persiapan untuk menyambut bonus demografi. Dan apa saja yang harus disiapkan? Tentunya buat anak muda nih, buat mitra JIC dimanapun kalian berada, siapkan soft skill, keahlian. Orang, anak muda tanpa keahlian tidak akan menjadi siapa-siapa di masyarakat. Tetapi ketika kita memiliki keahlian, apapun keahliannya, selama itu positif, insya Allah kita akan digunakan oleh masyarakat. Zaman sekarang, nggak usah bingung-bingung. Keahlian apa yang pengen kita tekuni, keahlian apa yang kita pengen dalami. Yang sekarang sedang ramai diperbincangkan itu sebenarnya tentang multimedia, tentang sosial media. Bagaimana kita bisa memanfaatkan sosial media. Kita bikin akun-akun sosial media yang memang menghasilkan uang, dapat endorse, dapat uang, dan lain sebagainya. Terlepas ini kita melamar pekerjaan. Kalau kita belum bisa, anak muda sekarang, karena nggak jarang juga anak muda yang mampu membuka lapangan pekerjaan. Kalau saat ini kita tidak bisa atau belum bisa membuka lapangan pekerjaan, ya minimal kita kerja sama orang dulu, gitu kan. Ya. Nah, kita siapkan lamaran pekerjaan itu seperti apa? Kan lamaran pekerjaan salah satunya adalah kurikulum vitae. Nah, kurikulum vitae itu dibuat lewat desain grafis. Nah, bagaimana caranya kita bisa bikin desain grafis sebagus mungkin sesuai kemampuan kita, gitu kan. Bikin sendiri, gitu kan. Itu akan lebih puas. Nah, biasanya orang-orang yang memiliki soft skill seperti ini, ketika dia melamar pekerjaan kemanapun, dia yang akan lebih diterima dibanding orang lain. Ketika kita sama-sama melamar kerja nih. Contoh, kemarin saya misal ngelamar kerja ke, misal ya saya contohkan orang melamar kerja ke salah satu perusahaan, si A dan si B. Kalau si A ya kemampuannya ya bisa datang tepat waktu, rajin bekerja, gitu, siap bekerja keras, siap lembur dan lain sebagainya. Sedangkan si B sama siapnya seperti itu, tapi punya keahlian lain yaitu desain grafis, videografi, gitu kan, pembuatan website, pembuatan aplikasi. Nah, pasti yang akan diterima itu yang si B, gitu kan, karena dia memiliki soft skill. Nah, makanya anak muda sekarang itu kita harus punya soft skill, persiapkan soft skill, bangun soft skill kalian dari sekarang. Nah, kadang mempersiapkan soft skill juga kita harus benar-benar memiliki niat yang benar-benar, ketika contoh misal saya pengen latihan desain grafis benar-benar males gitu ya. Tapi ketika ditekuni itu banyak banget sih yang pengen dan mau merekrut kita. Contoh kemarin saya ditawari di Kementerian Agama Tanjung Priok. Gitu kan? Ketika saya ditawari di Kementerian Agama Tanjung Priok, kenapa saya bakal mau diterima? Karena saya bisa desain grafis, gitu kan? Karena mereka membutuhkan bukan hanya penyuluh agamanya, tetapi penyuluh agama yang muda dan desain grafis. Dan saya bisa hal tersebut, akhirnya saya jadi kandidat yang bisa diterima di situ. Gitu. Nah, itu satu yang disiapkan oleh kita. Nah, kalau memang kita lebih hebat lagi, kita lebih bisa lebih dari itu, kita buka lapangan pekerjaan. Ya. Karena banyak teman-teman kita, anak muda di masjid. Kalau saya kan lebih aktif di masjid ya. Anak-anak muda seperti di Masjid Sunda Kelapa, Masjid
Hasyim Asy'ari, masjid-masjid raya di sana itu mereka anak remaja masjid yang pinter memanfaatkan ekonomi bisnis, membuat ekonomi bisnis Indonesia ini maju berkembang, ekonomi masjid berkembang gitu kan. Nah, ekonomi Indonesia bisa berawal dari masjid. Nah, remaja-remaja masjid bisa mengawali ekonomi Indonesia lewat masjidnya. Ya, anak Karang Taruna lewat kelurahan, lewat RW dan lain sebagainya. Kita isi lini-lini tersebut anak muda sekarang. Tapi tentunya disiapkan soft skill kita juga. Seperti itu, Bang Bobi. Jadi memang persiapan itu dimulai dari diri sendiri, Bang ya. Ya, kita harus benar-benar memaksimalkan potensi kita di mana kita letak jagonya ya, keahlian kita di bidang apa, itu yang harus kita segera geluti sekarang. Karena balik lagi ya, tadi kata Bang Fikri bahwa semakin banyak soft skill yang kita miliki, maka semakin besar kemungkinan kita diterima di tempat yang ya dibutuhkan ya, tempat kerjaan, baik tempat pekerjaan atau organisasi atau lembaga. Justru itu dengan sangat mudah kita diserap oleh mereka gitu, karena kita memiliki skill. Jadi hal yang perlu kita siapkan adalah dalam menyambut bonus demografi ini, ya tentunya balik lagi ya Bang, ikut sering banyak kursus gitu ya, kurang lebih. Iya betul. Iya betul. Juga tentunya ya les dan lain semisalnya ya, yang akan membantu nanti kita akan bisa terus berkembang. Karena nanti kalau bonus demografi kan berarti semakin banyak orang ya, makin banyak usia produktif dan memang akan menjadi selektif nih siapa nanti yang akan dipakai. Nah Bang, itu kan dari persiapan secara pribadi ya. Kalau persiapan secara institusi gitu, misalnya pemerintah, kira-kira apa sih Bang yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam menghadapi bonus demografi ini gitu ya? Dan lembaga tentunya yang sebagai organisasi. Betul. Kalau untuk pemerintah, apa yang harus dipersiapkan pemerintah, sebenarnya ini pertanyaan lebih tepat disampaikan kepada pemerintahan gitu ya. Iya, barangkali nanti udah nonton kan orang pemerintahan gitu kan. Iya betul. Gak ada yang tahu. Tapi sebenarnya ngomongin aja. Iya betul. Tapi sebenarnya di hati kecil saya juga, saya lebih senang berkarir di dunia pemerintahan sih dibanding dunia pendidikan kayak PNS dan lain sebagainya. Saya lebih senang di dunia pemerintahan sih sebenarnya. Jadi sedikit banyaknya saya mengikuti lah tentang kebijakan pemerintah, karena banyak teman-teman saya juga yang sekarang sudah menjadi staf kementerian, anak muda yang sudah jadi staf kementerian. Kemarin ketemu juga staf Kementerian Ekonomi Kreatif, dan memang anak muda yang diisi itu. Nah, yang nge-lag ya? Iya, agak sedikit jaringannya. Nge-lag ya. Tapi suaranya masih terdengar Bang, nggak apa-apa. Oke, siap, lanjut ya. Untuk pemerintah sendiri, apa yang harus disiapkan? Kalau pandangan saya terhadap pemerintah, mungkin buka lapangan kerja udah pasti ya. Dan yang kedua adalah kurangilah peraturan-peraturan yang memang sekarang yang katanya kan presiden kita mau mengurangi peraturan tuh ya. Bukan hanya presiden, kalau presiden sudah bilang mengurangi ya regulasi itu sudah diperintahkan oleh presiden, ya harusnya bukan hanya kementerian tapi perusahaan-perusahaan pun ayolah dipermudah, berikan kesempatan untuk anak muda ya, beri kesempatan tetapi tetap selektif gitu kan, tetapi jangan terlalu rumit, harus kayak gini lah, harus kayak gitulah dan lain sebagainya. Boleh ada regulasi tetapi jangan terlalu rumit, jangan terlalu banyak gitu kan. Itu dikurang-kurangi lah kayak gitu-gitu untuk pemerintahan. Terus untuk menghadapi bonus demografi ini juga kan di setiap daerah itu kan punya ciri khas masing-masing tentang pemerintahnya, apa yang sedang maju, ciri khas. Misal tadi saya lihat berita di Instagram itu Pak Jokowi itu sedang mendatangi Rumpin. Jadi Rumpin itu kalau nggak salah satu daerah di Bogor, Rumpin itu kayaknya kayak perkebunan gitu untuk menanggulangi panas apa lain sebagainya. Nah, hal inilah yang bagi saya, cobalah pemerintah sekitar berikan kesempatan anak muda di sekitaran situ untuk mengelola Rumpin ini gitu kan. Atau misal di Bogor gitu. Nah, misal di Jakarta apalagi, terus di daerah-daerah Papua dan lain sebagainya, ya berikanlah kesempatan kepada anak muda sekitarnya. Mungkin pemerintah sudah memberikan, tetapi dikurangilah regulasinya, persyaratannya, atau ditambahlah kuotanya. Biasanya kan kalau itu kuotanya paling
RW itu lurah itu cuma 10, sisanya dari luar negeri lah, dari luar provinsi lah gitu kan. Kalau bisa daerah tersebut diperbanyak seperti itu. Gitu sih Bang Bobi. Iya, baik. Wah, Masya Allah. Semoga pemerintah mendengar aspirasi dari Bang Fikri ya. Iya Sehingga betul. memang tentunya menjadi hal yang patut untuk sama-sama kita laksanakan ya, baik skala pribadi dan juga skala yang lebih besar lagi pastinya. Nah, Bang Fikri, kita sudah berada di akhir perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini dalam program Muslim Yongtong. Kira-kira dari sekian beberapa pertanyaan kita barusan, pesan penting yang ingin disampaikan dari tema kita yaitu bonus demografi. Kira-kira seperti apa nih, Bang? Oke, bonus demografi. Jadi buat anak muda dimanapun berada, buat kalian yang usianya rentan dari 15 sampai 64 tahun dari sekarang, dari 2020 sampai 2030, yang pertama yang perlu disiapkan oleh kita adalah soft skill, keahlian kita. Ya. Keahlian sesuai passion kalian aja, yang pertama itu. Yang kedua, bentengi diri kalian dengan agama. Karena kita agama Islam, kita bentengi dengan agama. Insya Allah apapun yang sedang kita ikhtiarkan, apapun yang sedang kita usahakan, terus kita tawakal, berserah diri kepada Allah dengan ikhtiar kita itu, insya Allah Allah akan permudah. Masuk bonus demografi ini bukan hanya cita-cita saja, tetapi ini merupakan bisa diraih oleh Indonesia dengan syarat kita bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperbaiki sholat kita, dengan memperbanyak bacaan Al-Quran kita. Karena dengan kita memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbaiki sholat kita, insya Allah kita bukan hanya menjadi anak muda yang siap memimpin Indonesia, bukan hanya menjadi anak muda yang siap untuk mengisi bonus demografi, tetapi kita menjadi anak muda yang berakhlak kepada seluruh umat manusia, seluruh bangsa Indonesia. Karena dengan kita berakhlak, insya Allah siapapun, sekalipun itu musuh yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sekalipun itu musuh, ketika kita lemah lembut kepada musuh, insya Allah kita akan disenangi oleh musuh kita, dan musuh itu akan berbalik senang kepada kita dan mengikuti kita. Seperti itu, Bang Bobi. Iya, baik. Terima kasih banyak Bang Fikri sudah bergabung pada kesempatan sore hari ini dalam program Muslim Yongtok, dan sebenarnya masih ada gangguan internet ya. Ya, baik. Baik, Bang Fikri, terima kasih banyak. Jadi pesannya adalah kita harus benar-benar memaksimalkan usia kita, usia produktif kita, agar memang kita bisa menjadi salah satu bagian dari bonus demografi yang produktif ya Bang ya, kurang lebih demikian. Dan tentunya saat ini kita sedang memasuki fase bonus demografi, maka sedini mungkin kita persiapan ya, seperti tadi bahasan Bang Fikri ya, soft skillnya, lalu juga jangan lupa untuk senantiasa ya berdekatan dengan Islam, berdekatan dengan agama, karena semakin hari tentunya ya semakin memprihatinkan gitu ya dari pergaulan kita sebagai anak muda. Maka kalau misalnya kita jauh-jauh dari Islam ya dikhawatirkan ya, bisa-bisa kita terseret dan jatuh dalam lubang ya keburukan dan lain-lain. Baik, Bang Fikri Yana, terima kasih banyak sudah bergabung di dalam program Muslim Yongtok. Iya, sama-sama Bang Bobi. Semoga apa yang kita diskusikan pada kesempatan sore hari ini bermanfaat buat kita semua, terlebih bagi generasi kita di masa yang akan datang, dan juga teman-teman yang sedang menyaksikan. Baik, mitra Jason rahmatullah subhanahu wa ta'ala, demikianlah program Muslim Yongtok di kesempatan sore hari ini. Mitra Jason masih bisa menyaksikan program ini di siaran kami, yaitu Facebook ya, Radio JC, atau nanti Mitra JC bisa manfaatkan di sosial media YouTube ya. Mitra JC bisa cari dengan kata kunci Jakarta Islamic Center. Nanti siaran ini masih bisa Mitra JC saksikan di YouTube kami. Baik, akhirnya Mitra JC Bobi Khalid juga mohon maaf untuk pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf juga kalau misalkan ada kesalahan kata atau kalimat yang tanpa disengaja menyakiti Mitra JC. Akhirnya Bobi Khalid pamit undur diri. Dan juga Bang Fikri pastinya Bang, terima kasih banyak sekali lagi. Iya, betul. Siap, sama-sama Bang Bobi. Iya, semoga sehat selalu Bang ya. Amin. Dan tetap semangat ya untuk menginspirasi generasi. Akhirnya Mitra JC kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.